وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Selamat datang kembali di sini. Hari ini kita akan coba gali satu ide yang menarik banget nih. Gimana caranya konsep berlomba-lomba dalam kebaikan itu justru bisa jadi kunci sukses kita ya, menurut ajaran Islam. Sumber utama kita kali ini dari bab 1 buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA SMK kelas X. Ya, buku pelajaran memang, tapi sering isinya tuh dalam banget. Misi kita ya, coba kita ekstrak bareng-bareng esensi konsep ini dan lihat gimana Anda bisa gitu menerapkannya. Oke, kita mulai ya. Nah, titik awalnya ini dari Al-Quran ya. Surat Al-Maidah ayat 48. Sumber ini nge-highlight gimana ayat ini bilang Al-Quran itu bawa kebenaran, terus membenarkan kitab sebelumnya, sekaligus jadi penjaganya. Tapi, ada nih bagian yang relevan banget sama topik kita hari ini. Ini penting nih, tujuannya bukan untuk perpecahan loh. Justru keberagaman ini semacam ujian dari Allah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita ini terpacu untuk fastabiqul khairat, yaitu tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, ini menarik banget ya. Jadi perbedaan itu bukan alasan buat konflik, tapi malah jadi panggung gitu ya. Panggung buat kompetisi yang positif. Biasanya kan kalau dengar kompetisi konotasinya bisa jadi agak negatif ya, saling sikut atau gimana gitu. Tapi ini fokusnya adu cepat berbuat baik. Tepat, fokusnya di kebaikan itu sendiri dan tentu niat dibaliknya. Sumber kita ini nggak berhenti di konsep aja loh, justru langsung kasih semacam kerangka kerja praktis gitu. Biar kompetisi ini tetap positif jalurnya. Mereka sebutnya metode M6. M6, wah kayak formula rahasia aja nih. Apa aja tuh langkah-langkahnya? Iya, ini semacam kerangka biar aksi baik kita tuh terstruktur dan bisa jalan terus. Pertama, mengawali itu harus dengan niat yang tulus dan doa, ya, basmalah. Kedua, melakukan aksinya itu mesti semangat, optimis gitu. Ketiga, menjaga konsistensi. Nah, ini penting, istiqomah. Keempat, terus mempelajari ilmunya biar kualitas amalnya makin bagus. Kelima, membiasakan kerjasama, kolaborasi dalam kebaikan. Dan yang keenam, ini menarik, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Jadi belajar dari contoh baik yang udah ada, ATM lah istilahnya. Saya perhatikan ini terstruktur banget ya. Jadi bukan cuma nasihat moral, ayo berbuat baik, tapi ada sistemnya. Ini hampir kayak framework manajemen modern gitu ya. Ada niat, basmalah, eksekusi, semangat, konsistensi, istiqomah, ada upskillingnya, mempelajari ilmu, teamwork, bekerja sama, terus ada iterasi juga ATM. Cukup kaget juga ya nemu pendekatan sistematis kayak gini di konteks spiritual. Nah, itu dia poinnya. Ini nunjukin kalau semangat aja tuh kadang nggak cukup ya. Perlu ada caranya biar efektif dan berkelanjutan gitu. Jadi ini bukan cuma teori, tapi ya panduan praktis lah buat kita bisa unggul dalam kebaikan. Oke, masuk akal. Lalu apa nih imbalannya buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin nih, kalau kita benar-benar terapin semangat berlomba dalam kebaikan ini, pakai metode M6 tadi, dalam keseharian kita, hasil nyatanya apa? Sumber ini nyebutin beberapa manfaat kunci sih. Yang paling utama, ya jelas, dapat ridho dan pahala dari Allah. Itu kan sukses yang sesungguhnya ya dalam pandangan ini. Kedua, ya kita jadi pribadi yang lebih bermanfaat. Buat orang lain, buat lingkungan sekitar kita. Itu penting banget. Manfaat lainnya juga ada. Misalnya pekerjaan baik itu jadi lebih cepat selesai. Kan ada dorongan kompetitif positif tadi ya. Terus, ini juga motivasi kita buat terus-menerus jadi lebih baik. Dan ini nih yang kadang
pikiran, justru bisa mempererat hubungan sosial kita. Kenapa? Karena pesaing dalam kebaikan itu nggak dilihat sebagai lawan, tapi lebih kayak temen yang saling nyemangatin gitu. Nah, poin terakhir itu, wah kena banget sih. Di dunia sekarang ini kan kompetisi seringnya bikin gesekan ya, di kerjaan, di mana-mana. Tapi konsep ini malah biang sebaliknya, bisa bangun jembatan. Gimana ceritanya persaingan malah bisa bikin akrab ya, bukannya tetap aja ada yang lebih unggul gitu. Bedanya itu di tujuan akhirnya sama arena lombanya. Kalau tujuannya itu kebaikan bersama dan ridho Allah, bukan cuma soal status atau materi. Nah, keberhasilan orang lain dalam berbuat baik itu jadi inspirasi, bukan ancaman. Anda jadi ngelihat mereka itu kayak rekan seperjuangan lah dalam misi kebaikan ini. Bukan rival yang mesti dikalahin. Ini yang ubah dinamikanya. Bukan lagi zero-sum game, tapi lomba bareng-bareng menuju tujuan mulia. Oke, jadi kesimpulannya nih, sumber dari buku pelajaran ini ngajak Anda semua buat merevolusi cara pandang soal kompetisi ya. Bukan lagi persaingan yang rusak, tapi jadi dorongan buat unggul dalam hal positif, dalam kebaikan, dengan cara yang jelas M tadi. Dan tujuannya itu jauh lebih tinggi dari sekedar menang sendiri. Tepat sekali. Fastabikul khairat ini intinya di aksi nyata. Panggilan buat kita ngebuktiin kualitas diri, bukan lewat omongan, tapi lewat amal baik yang konsisten dan berkualitas. Perlombaan yang sejati itu ya di ranah kebaikan ini. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup Anda sekarang, mungkin di kerjaan, keluarga, atau komunitas, Anda bisa mulai coba terapin semangat berlomba dalam kebaikan ini. Gak usah yang gede-gede dulu. Kebaikan spesifik apa nih yang bisa jadi arena kompetisi positif Anda dimulai dari hari ini? Coba direnungkan ya.